suka sekali menggodaku, ujar Alia lalu membenamkan wajahnya pada selimut. Reno langsung meraih Alia agar merapat ke dalam pelukannya. Berapa orang anak yang kamu inginkan dariku? Tanya Reno pada Alia. Alia mendongakkan wajahnya pada Reno lalu tersenyum mesra. Berapapun, aku akan sangat senang bisa memberikan kamu keturunan, jawab Alia. Saat kita kembali, aku akan mengajakmu ke dokter untuk program hamil. Aku ingin segera punya putra dan putri darimu, jawab Reno. Terserah padamu saja, Mas. Apapun itu aku akan menuruti semua keinginanmu, jawab Alia. Reno semakin suka pada Alia. Selain Alia yang cantik dan lihai di atas ranjang, Alia juga perempuan yang penurut. Tidak banyak membantah ucapan Reno, sehingga membuat Reno semakin merasa dihargai. Hingga dia semakin merasa jatuh hati pada Alia. Aku mencintaimu, ucap Reno lalu mengecup lembut bibir Alia. Alia tersenyum mendapat perlakuan seperti itu dari Reno. Mau lagi, goda Alia pada Reno. Wajah Reno langsung fokus pada Alia. Apa kamu lagi menggodaku? Siapa takut? Jawab Reno. Dia langsung menindih kembali tubuh Alia, melumat bibir Alia dengan mesra. Lagi-lagi mereka memadu kasih. Sama-sama memberi dan menerima cinta yang bermekaran di hati mereka masing-masing. Natasha meninggalkan bandara dengan perasaan dongkol. Dia langsung berniat untuk mendatangi rumah Reno untuk bertemu dengan mama dari Reno. Agar dia bisa mengatakan kepada mama Reno bagaimana cara Reno menolak dirinya saat dia berusaha untuk mendapatkan perhatian Reno kembali. Sial, aku sungguh sakit hati pada Alia. Dia sudah berhasil merebut perhatian dan kasih sayang Reno. Aku nggak boleh lengah lagi. Kalau tidak, selamanya aku akan kehilangan dia. Umpat Natasha saat dia berdiri di depan bandara sambil menunggu taksi lewat. Dia sudah tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan Mama Reno. Saat sebuah taksi lewat, Natasha langsung menyetopnya dan mengatakan alamat tujuannya. Ya, dia langsung berniat untuk menemui Mama dari Reno. Dia tak ingin menunggu terlalu lama lagi. Di dalam taksi, Natasha langsung meraih handphonenya dari dalam tas yang belum sempat dia nyalakan lagi setelah turun dari pesawat. Saat handphone itu menyala, ada banyak pesan masuk dan panggilan tak terjawab dari Chandra. Ini orang rese banget, ngapain juga ngehubungi aku sebanyak ini? Umpat Natasha sambil membuka pesan yang Chandra kirimkan. Kamu di mana Natasha? Aku sudah di bandara juga. Kita pulang bareng ya. Bunyi pesan yang dikirimkan Chandra kepada Natasha. Dan ada banyak pesan lainnya yang tidak dibaca oleh Natasha. Yang isinya pasti tentang Chandra yang tak menemukan dirinya saat di bandara tadi. Siapa juga yang mau balik sama dia? Ucap Natasha dengan kesal. Natasha menarik nafas berat, mengingat apa yang dia lakukan dengan Chandra saat di hotel kemarin. Chandra memang benar-benar menyebalkan. Selalu saja dia bisa mencuri kesempatan untuk menjamah tubuhku saat aku merindukan Reno. Dasar licik, batin Natasha saat mengingat apa yang dia lakukan dengan Chandra. Walau sebenarnya, Natasha menikmati setiap sentuhan Chandra di tubuhnya. Tetap saja, dia berusaha untuk menyangkalnya. Dia masih saja fokus untuk meluluhkan hati Reno kembali. Taksi berhenti tepat di depan rumah Reno yang megah. Di sini saja, Pak, ujar Natasha pada sopir taksi. Lalu membayar tagihannya. Setelah itu, dia langsung beranjak mendekati pagar rumah Reno dan meminta satpam untuk membukakan pintu pagar untuknya. Buka pagarnya, Pak, pinta Natasha pada satpam rumah Reno. Satpam itu menurut karena sudah mengenal Natasha yang sudah sering main ke rumah itu saat masih menjadi kekasih Reno. Dia lalu membukakan pintu pagar. Mama Lastri ada? Tanya Natasha pada satpam itu. Ada, Non. Masuk saja. Jawab satpam itu dengan hormat pada Natasha. Natasha langsung memerintahkan satpam itu untuk membawa kopernya ke dalam rumah. Dia lantas berjalan cepat menuju pintu utama rumah Reno diikuti oleh satpam yang membawa koper milik Natasha. Sampai di teras rumah, kebetulan pintu rumah sedang terbuka lebar. Natasha langsung memanggil Mama Reno dengan suara kencang. Tak lama,
Muncul pembantu rumah tangga Reno dengan wajah panik karena mendengar suara panggilan dari Natasha yang lumayan keras. "Maaf Non Natasha, kenapa teriak-teriak?" tanya pembantu di rumah Reno. "Tante Lastri ada enggak?" tanya Natasha langsung. "Ada," jawab Biinah dengan wajah heran. "Panggilin cepet, bilang kalau aku datang," perintah Natasha dengan angkuh. "Ya, tunggu sebentar." Biinah dengan cepat memasuki rumah untuk memanggil Mama Reno. Sedangkan Natasha langsung duduk di ruang tamu rumah Reno dengan wajah masam dan gelisah. Dia sangat gelisah memikirkan Reno yang tengah berduaan dengan Alia di Bali. "Natasha, kok kamu ada di sini? Bukannya di Bali nemuin Reno?" tanya Lastri dengan wajah bingung. Dengan wajah cemberut, Natasha langsung menghampiri Mama Reno dan memeluk perempuan itu dengan wajah ditekuk karena kecewa. "Ada apa? Ayo cerita," bujuk Lastri dengan heran melihat tingkah laku Natasha yang terlihat aneh. "Reno, Tante, dia sudah masuk dalam perangkap perempuan itu. Dia bahkan sengaja mengabaikan diriku selama di Bali hanya untuk bisa berduaan dengan Alia," ujar Natasha dengan wajah cemberut. "Apa kamu tidak berusaha untuk merayu Reno kembali? Masa sih, Reno tidak tergoda denganmu? Dan lebih memilih perempuan kampungan itu?" tanya Lastri dengan bingung. "Benar Tante, bahkan aku sengaja menyewa kamar di samping kamar mereka biar bisa dengan leluasa mendekati Reno. Tapi, Reno malah asyik dengan perempuan itu. Mereka bahkan seperti amplop dan perangko yang nempel mulu tiap waktu. Aku bahkan tak punya kesempatan sedikit pun untuk mendekati dia," ujar Natasha, mengadukan semua hal yang dia alami selama di Bali. "Lalu, sekarang ini mereka di mana?" tanya Lastri dengan geram. Dia jadi sangat khawatir Reno semakin termakan rayuan Alia dan tak mau menceraikan Alia secepatnya. Lastri sudah merasa jengah memiliki menantu miskin dan udik seperti Alia. "Mereka masih di Bali, Tante. Ayo dong Tante, segera hubungi Reno. Suruh dia segera kembali, kemarin aku dengar mereka masih akan di Bali beberapa hari lagi. Aku takut sekali Reno semakin dekat dengan Alia, dan tak mau kembali kepadaku," rajuk Natasha. "Kamu tenang dulu, Tante akan segera menghubungi dia," jawab Lastri dengan lembut. Dia masih berusaha untuk menenangkan Natasha yang terlihat cukup panik. Lastri langsung merogoh saku bajunya dan mencoba untuk menghubungi Reno. Tapi, tak dijawab Reno sedikitpun. Berulang kali Lastri mencoba menghubungi anaknya itu, tapi tak membuahkan hasil sedikitpun. "Bagaimana Tante? Apa dijawab Reno?" tanya Natasha penasaran. "Tidak, ini anak lagi ngapain sih? Dihubungi susah bener," ujar Lastri dengan kesal. "Tuh kan, Reno pasti tengah asyik dengan perempuan itu. Makanya mengabaikan telepon dari Tante seperti ini," hasut Natasha. "Alia benar-benar keterlaluan. Dia sudah membawa pengaruh buruk bagi putraku." "Kamu tenang saja, Natasha. Tante pastikan untuk terus menghubungi Reno biar dia segera kembali," jawab Lastri. Dia berusaha menyembunyikan kegelisahannya karena Reni tidak menjawab panggilan telepon darinya. Sungguh, dia merasa sangat khawatir Alia semakin menguasai Reno. "Iya, Tante. Aku harap Tante bisa segera membujuk Reno agar segera kembali. Dan tolong aku untuk memisahkan Alia dari Reno, Tante. Aku nggak sanggup lagi melihat kedekatan mereka," ujar Natasha dengan wajah kesal. "Kamu tenang saja. Tante juga tidak suka pada Alia. Tante akan membantu kamu," hibur Lastri pada calon mantu kesayangannya itu. Mendengar jawaban Mama Reno, Natasha sedikit merasa tenang. Setelah puas mengadukan semuanya kepada Mama Reno, Natasha pun pamit pulang ke rumahnya. Dia ingin segera beristirahat.